Halo, bertemu lagi dengan Historical Linux. Di vlog kali ini saya akan menginstal mereview Elementary OS versi 8.0 codename Circe. Ini adalah official websitenya. Elementary OS ini cukup terkenal ya. Distro Linux ini didasarkan ke Ubuntu versi 24 yang sudah LTS. Nah, di tombol donation ini kita tinggal kasih angka 0 dan kemudian kita download ISO-nya. ISO-nya itu dia menyediakan dalam bentuk magnet torrent, dan file magnet torrent itu kalau kita jalankan di program BitTorrent dia akan langsung mendownloadkan ISO-nya sebesar 2,99 GB. File ISO tersebut setelah terdownload kita bisa flash ke sebuah flash disk. Kali ini saya menggunakan program Balena Etchers karena saya tadi mencoba dengan Ventoy ya, itu gagal. Sangat mudah kita download program Balena Etcher ini dari official websitenya. Kita klik ISO yang tadi sudah terdownload, kita colokkan sebelah flash disk dan kita klik flash, dan flash disk tersebut sudah akan bisa bootable untuk kita install nanti. Ini adalah CPU yang saya pakai G4400 3.3 GHz, memori 4 GB DDR4, SSD 120 GB saja, dan sudah ada GPU. Kemudian kita akan men-setting partisi untuk meletakkan Elementary OS ini karena kita ingin dual boot. Jadi kita sediakan sekitar 30 GB ya, dengan cara shrink volume di hard disk utama kita supaya Windows 10 yang ada di partisi yang atas itu tidak tertimpa dengan Linux-nya. Setelah semua oke, kita restart. Khusus untuk Elementary OS ini di BIOS kita harus atur dia UEFI only, dan kemudian kita boot priority-nya SanDisk, flash disk itu kita taruh di paling atas. Nah, kita sudah masuk ke live session-nya. Ini sudah posisi terboot ya. Kita klik try dulu. Jadi kita coba dulu ya. Nah, masukkan WiFi kita. Ini adalah live session dari Elementary OS-nya. Dan karena dia Debian, karena dia Ubuntu ya, saya dengan mudah bisa menginstal Simple Screen Recorder dengan sudo apt install. Tapi ternyata pada waktu kita mau klik install ya, dia tuh terlock out, sehingga saya tidak bisa clean recording. Dan harus recording menggunakan kamera handphone guys. Nah, ini adalah installernya. Kita menggunakan custom install. Cukup rumit ya. Nah, ini adalah settingan partisinya. Caranya adalah demikian, kita klik modify partition, maka kita bisa menjalankan program gpart. Partisi yang 30 GB tersebut kita setting dua partisi. Yang pertama 1 GB untuk partisi boot dengan file system FAT32. Labelnya kita bisa kasih boot EFI ya. Kemudian sisa dari 30 GB tersebut kita make new partitions, dan new partitionnya itu ext4 sebagai root kita. Jadi tinggal kita centang dan dia akan memproses, dan sekarang kita sudah memiliki dua partisi yang disyaratkan oleh Elementary OS ini, yaitu partisi root dan partisi boot EFI. Nah, yang 1 GB itu kita klik kanan, kita beritahu bahwa ini adalah partisi boot EFI, dan yang warna hijau ini yang banyak ini adalah partisi root kita. Yang lain-lain kita jangan utak-atik karena itu adalah letak Windows kita ya. Hanya dua partisi yang tadi kita created akan diformat dan akan dipergunakan. Setelah semua oke, kita klik next. Kita mengklik centang additional driver-nya, dan tombolnya itu adalah erase dan install. Langsung kita klik dan Elementary OS sudah akan langsung diinstal. Dan saya langsung skip, sudah done. Dan saya restart dan saya mencoba masuk ke Windows dulu ya. Tadi itu sebenarnya ada menu grupnya, cuman nggak kelihatan. Nah, Windowsnya sudah aman. Dan kemudian kita restart kembali, dan ini adalah menu grupnya. Elementary OS itu ada di paling atas ya. Jadi sudah berhasil dual boot Elementary OS 8.0 dengan Windows 10. Nah, kita sudah login. Dia menanyakan beberapa pertanyaan yang agak mirip dengan yang pas di live session ya. Tentang keyboard, tentang bahasa. Nah, kita masukkan username kita.
password dari root kita, dan kemudian nama dari mesin kita kasih nama aja Elementary OS. Dan sudah, ini ada loginnya, masukin password dan sudah sampai kita di Elementary OS versi 8. Nah, kembali masukin password WiFi ya, dia tidak mengingat password WiFi yang sudah kita input tadi. Kemudian saya langsung jalankan sudo apt update untuk merefresh repositorinya ya. NeoFetch-nya itu tidak pre-install. Jadi kita pertama saya install lagi Simple Screen Recorder ya, sudo apt install Screen Recorder. Nah, ini adalah X11 ya, sehingga Simple Screen Recorder itu masih bisa berjalan. Kalau sesinya itu Wayland, Simple Screen Recorder tidak bisa berjalan. Kemudian saya sudo apt install NeoFetch, dan di sini ada sedikit keanehan ya. Saya tidak bisa right click icon Simple Screen Recorder tersebut. Kalau saya right click, dia tidak menampilkan menu dari right click-nya. Dia menampilkan menu yang lain, yaitu Keep in Dock. Nah, ini adalah kernel 6.8. Desktop environment-nya namanya Pantheon dan pemakaian memori hanya 1 GB saja. Ini saya baru pertama kali kayaknya bertemu ini. Dan untuk membuat terminal ini transparan pun saya kebingungan ya. Entah gimana caranya, saya sudah coba-coba. Yang paling bingung itu adalah saya tidak bisa right click icon Simple Screen Recorder ini. Sehingga setiap kali saya mau pause, mau start, dan mau stop recording, saya harus mengklik program utamanya ya. Pantheon ini agak membingungkan karena saya tidak pernah mempergunakannya ya. Nah, kita masih customize. Ternyata di Windows-nya itu juga tidak ada tombol untuk minimize. Tombol minimize-nya itu tidak ada, guys. Nah, ini adalah panel start menunya, dan di sini kita bisa atur agar start menunya itu seperti dalam bentuk sub menu gitu. Nah, ini saya kalau mau recording saya harus klik program Simple Screen Recorder-nya, tidak bisa di right click ya. Menu right click-nya itu tidak ada. Saya menginstal Flatpak install sebuah program namanya Pantheon Tweak demi untuk bisa mendatangkan tombol minimize di Windows-nya. Caranya itu adalah di Windows Control Layout ya, di menu Appearance. Nah, Windows Control Layout-nya itu Windows. Nah, itu tombol minimize-nya baru muncul ya. Jadi orang yang membuat Pantheon ini entah kenapa dia menghilangkan tombol minimize secara default. Dan kita harus susah payah menginstal sebuah program Pantheon Tweaks untuk mendatangkan hal tersebut. Dan ini adalah file manager-nya. Saya kepengen melihat kapasitas folder home saya dan cukup rumit ya. Properti dan 22,4 GB masih free, jadi masih terpakai sekitar 7 GB untuk sistem Elementary OS 8 ini. Nah, lihat untuk recording saya harus menjalankan program full dari Simple Screen Recorder. Kemudian kita ganti wallpapernya. Ini adalah wallpaper yang saya AI generated. Nanti saya akan upload ke sebuah website, ada di description. Saya mencari sistem monitor, guys. Dia tidak ada sistem monitor, tetapi sebagai gantinya dia ada hardtop ya. Hardtop ini adalah seperti sistem monitor yang berjalan di terminal. Tetapi karena saya menggunakan dark theme ya, yang gelap ya, tulisannya itu biru di atas hitam, susah dibaca. Jadi pemakaian CPU itu 60% dan memori sekitar 1 GB sedang berjalan dalam posisi kosong sekarang. Agak rumit, bukan rumit, masih kaku saya menggunakan Pantheon ini ya. Pantheon ini adalah pengembangan dari Genome. Nah, kemudian
Kemudian ini adalah sistem settingnya, mirip seperti XFCE di mana semua settingan itu dalam bentuk satu aplikasi. Berbeda dengan KDE ya. KDE itu satu aplikasi settingannya tetapi dibuat menu-menu begitu. Saya mencoba audionya. Audionya itu lancar ya, dia bisa mendeteksi kalau saya mencolokkan ke sebuah televisi yang artinya portnya itu HDMI. Kadang-kadang ada yang nyasar ke port speaker. Dan audio berjalan dengan baik. Oke, nah setiap kali saya mau start record dan continue itu selalu kelihatan guys. Nah ini adalah app centersnya, semacam Play Store dari Elementary OS. Saya mau mencoba menginstal Office karena belum ada Office ya. Banyak pilihan Office, ada WPS Office, ada Only Office. Tapi karena saya punya firasat ini Elementary OS ini agak ribet ya, saya tidak berani install Office yang aneh-aneh. Jadi saya install LibreOffice saja. Nah, saya kebingungan tombol installnya itu di mana coba. Ternyata di tombol free ini, kalau kita klik free dia akan langsung install. Jadi saya pause recordingnya dan kemudian setelah Office terinstall kita coba LibreOffice Call. Ini adalah Microsoft Excel-nya di Linux. Setiap kali saya menginstal distro ke sebuah laptop jadul, komputer restorasi, saya selalu menginstal Office dan mencobanya. Karena komputer yang sudah direstorasi itu kita ingin dia produktif dan yang paling sering dipakai adalah program spreadsheet yaitu LibreOffice Call ini untuk mencatat neraca rumah tangga ataupun mengerjakan tugas-tugas bisnis ya. Nah ini di bawah itu walaupun ini full screen ya, di bagian bawah yang ada panel itu kalau kita klik ternyata dia menjalankan program dari icon-icon yang ada di panel tersebut. Jadi Pantheon ini ada bug-nya. Oke, kita coba LibreOffice yang lain yaitu LibreOffice Impress. Ini adalah PowerPoint dari LibreOffice ya. Kita bisa meloading file PPT yaitu file PowerPoint untuk presentasi. Kita edit slide yang ada. Ini adalah template yang saya download ya. Banyak sekali templatenya dan dengan LibreOffice ini kita bisa memproduktifkan komputer laptop ini untuk mengajar, untuk presentasi produk dan salah satu program yang sangat penting yang harus ada di setiap komputer zaman sekarang. LibreOffice Impress berjalan dengan baik, slideshow-nya berjalan dengan mulus ya, tidak ada nge-lag. Dan ini, nah setelah saya harus kelihatan simple screen recordernya ya. Kemudian saya install Symmetric ya, hampir kelupaan. Dan kita jalankan Symmetric. Nanti saya akan kompilasi semua tampilan animasi Symmetric di seluruh distro yang sudah saya pernah install guys. Saya menginstal Toilet. Please subscribe. Toilet ini adalah sebuah perintah terminal untuk membuat huruf gede-gede di terminal. Kemudian ganti lagi wallpapernya. Ini adalah semacam notepad. Kita bisa coding di sini dan dia bisa langsung auto detect codingnya itu Python atau C gitu. Tentu saya ingin menginstal Wine-nya. Wine-nya itu tidak pre-install sehingga saya sudo apt install Wine. Dan setelah begitu sering saya menginstal Wine ya, saya sudah punya cara-caranya yang cukup bagus. Pertama itu sudah apt install Wine, kemudian perintah ini guys, add architecture i386 dan kemudian install Wine 32386 seperti yang ada di video ini. Dan Wine-nya akan terinstall cukup lengkap. Saya bisa menjalankan Need for Speed Carbon. Nah, di sini saya setting dia punya grafik itu cukup rata kanan ya.
dengan resolusi yang sudah 1600 kali 900 dan saya menggunakan GPU screen recorder untuk merecord karena GPU screen recorder ini lebih ringan daripada simple screen recorder. Hanya filenya lebih besar. Kalau di live session itu saya tidak bisa menggunakan GPU screen recorder. Dan terlihat game Need for Speed Carbon ini bisa direcord dan berjalan dengan lancar guys, dengan posisi grafik yang sudah hampir rata kanan. Mari kita racing dan semua renderingnya, reflectionnya masih sangat bagus ya dan tidak nge-lag. Jadi Elementary OS dengan desktop environment Pantheon dan 4GB RAM ini berhasil menjalankan Need for Speed Carbon dengan lancar. Memang ini adalah game yang sangat ringan ya, dari tahun 2006. Ini di game ini kita bisa free roam. Nah, saya ganti lagi dengan mobil yang lain. Nah, itu karena saya tidak bisa right click dari icon application yang kita jalankan ya, sehingga setiap kali saya mau record start saya harus memperlihatkan program GPU screen recordernya. Mari kita coba racing. Animasinya juga berjalan dengan baik ya. Hanya saja karena ini kan FPS-nya hanya 30 sehingga terasa sangat patah-patah ya. Oke, posisi racing berjalan dengan baik. Oke, demikianlah Need for Speed Carbon berjalan dengan lancar di Elementary OS 4GB only. Dan saya menjalankan PPS SPP ini adalah emulator PlayStation Portable. Saya menjalankan games Dynasty Warriors Strike Force. Nah, sekarang saya tidak mencoba PCSX2 yaitu emulator PlayStation 2 lagi guys, karena dengan bekal 4GB itu pasti rata-rata dia nge-lag. Jadi saya akan lebih sering menggunakan PPS SPP untuk mengetes distro Linux yang saya install di video-video saya. Nah, ini adalah game Dynasty Warriors Strike Force. Saya menggunakan karakter Sun Shangxiang dari Wu Faction Wu ya. Nah, ini adalah stage yang paling pertama. Saya tidak tahu gimana cara pakainya dulu. Kita harus membaca pengumuman dan kemudian kita masuk ke level pertama atau misi pertama kita ya. Menggunakan keyboard sangat susah karena untuk memutar-mutar view kamera kita harus menggunakan analog joysticknya ya, sehingga sangat susah untuk mengganti view. Nah, saya menggunakan karakter Ling Tong. Ini juga salah satu officers dari Faction Wu ya. Nah, ini adalah save game yang saya download. Dia sudah level yang cukup tinggi ya. Asik sekali memainkan Dynasty Warrior. Ini salah satu game yang juga saya sering mainkan. Nah, ini adalah Lipu ya. Ini adalah warrior terkuat di dunia Dynasty Warrior dan dunia Three Kingdom. Bacanya itu adalah Lipu. Pinginnya itu Lubu. Baiklah, PPS SPP berjalan dengan mulus dengan resolusi yang sudah cukup tinggi ya, yaitu tadi saya menggunakan 1080X. Nah, ini adalah official website dari Elementary OS. Kita baca ulang. Dia mempromosikan diri sendiri sebagai distro yang thoughtful, capable, dan ethical. Mau mereplace macOS dan Windows, guys. Nah, di sini dia mengatakan bahwa hampir semua aplikasinya itu sudah direkomendasi diinstal dengan metode FlatHub atau Flatpak. Kemudian ini adalah channel saya Historical Linux. Please subscribe. Saya mengupload banyak sekali sudah installation distro. Saya koleksi, saya jadikan video. Silahkan ditonton satu-satu ya. Tidak sempurna karena saya bukan seorang ahli. Saya hanya penggemar Linux saja. Dengan channel saya Historical.
Demikianlah 20 menit review dan installation Elementary OS versi 8.0. Codename-nya adalah Circe, menggunakan desktop environment Pantheon yang menurut saya kaku sekali, karena XFCE saja masih lebih mudah dipakai ya. Mungkin karena saya pertama kali saya menggunakan Pantheon ini, dan itu menjadi kelemahan yang besar di sini. Banyak hal yang terlalu aneh yang tidak disediakan, seperti mengklik kanan program yang sedang aktif ya. Yang paling berpengaruh itu ya program recording itu, saya jadi nggak bisa klik kanan untuk continue, untuk pause, untuk stop. Selebihnya performanya cukup bagus. Ini game Need for Speed Carbon dengan posisi grafik rata kanan bisa berjalan cukup lancar dalam posisi di screen recording. Nah, ini program screenshotnya juga begitu kurang ergonomis ya. Banyak sekali yang harus diklik untuk meng-screenshot sesuatu. Momennya udah hilang guys. Dan terus terang pada waktu installation ini saya banyak mengalami kesulitan untuk menemukan solusi bahwa BIOS-nya itu harus disetting di posisi UEFI only. Tidak diberitahukan. Saya harus menduga-duga sendiri ya. Demikianlah Elementary OS, sebuah distro yang katanya mudah tapi cukup ribet. Setelah menonton vlog ini mungkin bisa membantu bagi teman-teman yang masih berminat menggunakan Elementary OS ini. Kategorinya adalah middle ke bawah ya. Dan karena dia masih Ubuntu, masih cukup mudah untuk dipergunakan. Thanks for watching. See you on next video.